Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan mempresentasikan hasil kerja praktik saya yang berada di kampus ITNY. Untuk itu saya akan memperkenalkan nama Rijal Tarigan dengan NIM 210017115. Saya kerja praktik di kampus dengan mengambil judul yaitu restorasi mesin grinding tool dan mengasah mata end mill. Untuk selanjutnya saya akan membahas di bagian pendahuluan. Ya, kita bisa lihat dengan isi pendahuluan. Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, suatu hasil produksi harus diimbangi dengan peningkatan kualitas hasil produksi, khususnya pada proses produksi yang menggunakan mesin-mesin perkakas seperti mesin grinding tool dan mesin bubut, mesin scrap, mesin press, mesin CNC, dan lain-lain. Sebagai mahasiswa di jurusan teknik mesin harus mengenal, mempelajari, serta bisa mengoperasi berbagai jenis mesin perkakas. Pada dasarnya, setiap pengerjaan mesin mempunyai toleransi dan persyaratan seperti kualitas permukaan dalam kekasaran permukaan yang berbeda-beda. Adapun jadwal harian kegiatan kerja praktek di kampus yaitu dimulai dari jam 8 sampai jam 4 sore waktu Indonesia Barat untuk hari Senin sampai hari Jumat. Next, untuk selanjutnya. Tujuan kami di kerja praktik di kampus yaitu 1. Mempelajari manajemen struktur organisasi yang ada di Laboratorium Manufaktur Institut Teknologi Nasional Yogyakarta. Yang kedua, menambah pengetahuan dan pengalaman dalam kerja praktik, khususnya yang berhubungan dengan praktikum di bidang teknik seperti pemeliharaan dan perbaikan suatu mesin. Yang ketiga, mengetahui peralatan-peralatan dan mesin-mesin yang ada di Laboratorium Manufaktur Institut Teknologi Nasional Yogyakarta. Yang berikutnya, tujuan kami praktikum atau kerja praktik di kampus atau di lab manufaktur yaitu restorasi grinding tool, yang dimana mesin tersebut mengalami kerusakan, sudah lama tidak hidup. Nah, pada saat itu kami kebingungan di antara mesin tersebut karena baru lihat pertama kali dalam grinding tool tersebut. Nah, kami menganalisis mesin grinding tool tersebut dan mencari referensi-referensi karena kami kurang paham dengan mesin tersebut. Nah, saat kami mencari referensi itu yang dimana ya terdapat di Google, YouTube, dan sosial media lainnya. Nah, langkah kerja serta standar operasi prosedur atau SOP. Nah, grinding tool kami mendapat dari Google atau di sosial media bahwa penjelasan tentang grinding tool tersebut. Nah, grinding tool adalah suatu peralatan pemesinan yang digunakan untuk mengasah pahat end mill maupun mata bor. Gerakan utama tool grinding berputar dan putarannya diperoleh dari motor listrik. Putaran tersebut memutar roda grinding yang terpasang pada poros motor. Proses penyayatan terjadi karena tools disentuh secara halus terhadap roda gerinda. Bahan abrasif pada roda grinding tersebut akan menyayat dan mengkikis pisau tersebut. Nah, saat kami restorasi, kami menyiapkan alat-alat tersebut, di mana alat-alat yang kami siapkan dan kami butuhkan yaitu obeng plus min, 1 set kunci pas dan ring, 1 set kunci L, 1 set kunci T, kain lap. Dan untuk bahan-bahan yang kami siapkan dan kami butuhkan di sini yaitu bensin, amplas dengan nomor 100 sampai 1000, gemuk atau grease, dan oli. Untuk penjelasan bahan bensin, kami menggunakan bensin untuk membersihkan bagian-bagian yang setelah kami amplas, di mana terdapat banyak kotoran-kotoran yang harus dibersihkan. Nah, untuk amplas kami mengamplas bagian-bagian atau
komponen pada mesin tersebut, yang dimana gerak antara meja maju mundur mengalami karat yang berlebihan dan terjadi kemacetan pada bagian tersebut. Nah, kami mengamplas mulai dari nomor 100 sampai 1000. Setelah kami mengamplas, kami mengasih gemuk atau grease agar gerak antara maju mundurnya meja tersebut mengalami kemudahan dan lancar. Nah, oli kami gunakan di bagian-bagian yang sulit dijangkau oleh gemuk. Nah, kami menggunakan oli agar lebih pergerakan maju mundurnya meja tersebut lancar. Lanjut. Setelah kami menganalisis kerusakan, kami mencari referensi selanjutnya. Kami memeriksa dan kerusakan dari tiap komponen dari mesin tersebut, dan dari hasil yang kami periksa adapun keadaan mesin tersebut yaitu gerakan pengatur jarak mata bor tidak lancar, gerakan pengatur sudut mata gerinda tidak lancar, banyak bahan-bahan yang mengkarat, putaran puli yang digerakkan tidak lancar, kabel listrik berantakan, motor listrik tidak bisa menyala. Nah, inilah dimana foto atau hasil pada saat kami pembongkaran mesin tersebut. Mulai dari pembongkaran dari meja grinding tool dan sampai pembersihan ke bagian tertentu. Nah, di sini kami akan memulai pengamplasan komponen yang berkarat tersebut. Bisa kita lihat di mana bagian ini mengalami karat yang cukup parah. Nah, setelah itu kami membongkarnya. Setelah kami melepaskan ini, kami membongkarnya dan mengamplasnya mulai dari 100 sampai 1000 dan mengasih grease sama oli di sini. Kalau di sini kami kasih oli agar lebih lancar lagi. Nah, untuk grease kami kasih di bagian drat atau putaran pada meja tersebut. Nah, setelah mesin tersebut selesai atau udah dalam posisi terpasang, kami akan mengasah mata pahat anvil, di mana topik yang kami ambil yaitu mengasah mata pahat anvil. Nah, kita bisa lihat anvil cutter. Pisau anvil merupakan salah satu jenis cutter mesin CNC milling yang banyak digunakan. Ukuran cutter jenis ini sangat bervariasi, mulai dari ukuran kecil sampai ukuran besar. Biasanya cutter ini terbuat dari baja kecepatan tinggi atau dalam kurung HSSS atau karbida dan memiliki suatu lebih alur dalam kurung fluid. Cutter ini dipakai untuk membuat alur pada bidang datar atau pasak, pada umumnya dipasang pada posisi tegak atau vertikal. Namun pada kondisi tertentu dapat juga dipasang pada posisi horizontal. Nah, kita bisa lihat gambaran tersebut di mana desain sisi potong end mill cutter, dan ini gambar geometri sisi potong end mill cutter. Nah, untuk cara pengasahan atau cara menggerinda pahat end mill, kita akan mempersiapkan yaitu satu, pemeriksaan roda gerinda. Nah, dalam bawahnya lagi yaitu A, jenis bahan roda gerinda harus sesuai dengan kebutuhan. Yang B, bentuk atau kontur roda gerinda harus sesuai dengan kebutuhan. Jika sudah tidak rata, tidak sesuai, dilakukan trimming atau pengasahan atau pembentukan. Yang C, pemasangan roda gerinda harus yakin kuat. Kalau tidak kuat nanti terjadi roda gerindanya lepas. Yang D, putaran roda gerinda harus sentris atau tidak goyang agar saat menggerinda pahat end mill, kalau terjadi goyang pada mata gerinda, dapat mengakibatkan pahat end mill tidak rata atau tidak sesuai sama SOP-nya. Nah, yang kedua,
Settingan mesin dan pemasangan tools. Settingan mesin dan pemasangan tools terdiri dari A. Pemasangan tools pada tools holder dengan baik. Yang B. Menyeting tinggi sumbu roda gerinda setinggi sumbu tools holder. Yang C. Mengatur sudut pengerindaan 5-8 derajat. Di sini kami mengambil pengerindaan 5-8 derajat. Dan untuk mengatur sudut pengerindaan 8-12 derajat. Yang B. Pengasahan. Dalam pengasahan terdiri dari langkah-langkah yaitu 1. Pengasahan end mill diuraikan sebagai berikut. Mengasah sudut sekundari 8-12 derajat. Menyelesaikan pengasahan pada seluruh sisi sayat. Pemindahannya dari suatu sisi sayat ke sisi sayat lainnya diatur dengan memakai piring pembagi. Yang kedua, mengasah sudut primari 5 derajat sampai 8 derajat. Menyelesaikan untuk seluruh mata sayat untuk perpindahan menggunakan piring pembagi. Lebar permukaan pada sudut ini adalah 2 mm. Yang ketiga, pengasahan jangan sampai hangus. Nah, kalau terjadi hangus maka terjadi kelemahan pada mata end mill tersebut. Yang C, pelepasan pisau. Setelah pemasangan selesai atau pisau bisa dilepas dengan urutan sebagai berikut. 1. Menggeser tools holder menjauhkan dari roda gerinda. Yang kedua, mengundurkan ikatan poros pengikat dengan cara memutar handle pengikat ke arah kiri. Yang ketiga, mendorong dengan hentakan ringan poros pengikat. Yang keempat, melepas pisau dari dudukan coulter dalam kurung collet. Nah, ini setelah selesai melakukan pengasahan mata end mill tersebut, ada macam-macam maintenance yang dilakukan pada suatu komponen mesin tersebut, yaitu preventive maintenance atau dalam kurung PM, ya adalah pemeliharaan yang dilakukan secara terjadwal, umumnya secara periodik, di mana sejumlah tugas pemeliharaan seperti inspeksi, perbaikan, penggantian dan pembersihan, pelumasan dan penyesuaian yang dilaksanakan. Yang berikutnya, corrective maintenance atau CM, merupakan kegiatan perawatan yang dilakukan setelah mesin atau fasilitas produksi mengalami kerusakan atau gangguan sehingga tidak dapat berfungsi dan memproduksi dengan baik dan benar. Yang berikutnya, predictive maintenance atau PDM, merupakan kegiatan menganalisis suatu kondisi mesin dari tren perilaku mesin. Tren ini dapat digunakan untuk memprediksi sampai kapan mesin mampu beroperasi secara normal. Yang berikutnya, proactive maintenance atau PDM, pada dasar dapat didefinisikan sebagai kegiatan pemeliharaan secara berskala yang biasanya langsung dilaksanakan oleh operator pada saat melakukan analisis terhadap masalah yang terjadi dan mencari tahu solusinya. Nah, untuk maintenance pada mesin grinding tool, dalam praktek ini perawatan mesin grinding tool dapat dibedakan atau dua jenis, yaitu perawatan harian. Perawatan harian adalah kegiatan perawatan yang dilaksanakan oleh setiap atau selama peralatan dioperasikan. Kegiatan ini umumnya dilaksanakan oleh operator mesin. Macam-macam kegiatan perawatan harian yaitu 1. Pengamatan situasi kerja. Yang kedua, pencegahan beban lebih. Yang ketiga, pelumasan. Yang keempat, pendinginan. Yang kelima, pencegahan korupsi. Untuk perawatan berskala atau periodic maintenance, perawatan berkala adalah perawatan yang dilakukan secara berkala sesuai dengan jadwal yang telah diprogramkan. Macam-macam perawatan berkala antara lain yaitu 1. Pemeriksaan periodik atau periodic inspection. Yang kedua, pemeriksaan periodik atau periodic dan yang ketiga, penggantian komponen. Nah, untuk kesimpulan mesin-mesin perkakas memiliki banyak jenis dan kegunaannya dan memiliki fungsi masing-masing. Contohnya seperti yang dibahas pada bab sebelumnya, grinding untuk memotong benda, mesin bor untuk membuat lubang, dan mesin bubut untuk membuat fillet, merapikan benda, dan banyak kegunaan lainnya.
Mesin-mesin perkakas memiliki umur penggunaan setiap komponennya. Jadi diperlukan perawatan untuk memeliharakan atau mencek kondisi mesin perkakas tersebut. Hal ini dilakukan mesin perkakas mencapai umur yang maksimal dan penggunaannya, sehingga menurunkan resiko kerusakan. Nah, untuk presentasi hasil kerja praktik saya di kampus ITNY yang bertepatan di lab manufaktur telah saya presentasikan. Jika ada pertanyaan atau masukan dari yang setelah kalian melihat video atau setelah mendengarkan hasil presentasi saya, bisa di komentar di bawah komentar nanti, atau bisa langsung ditanyakan. Terima kasih.